Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terdapat sebuah jembatan bambu tua yang melintasi Sungai Keruh. Jembatan ini dikenal oleh warga desa sebagai jembatan setan. Cerita-cerita menyeramkan tentang jembatan itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah tentang seorang wanita bernama Sri yang bunuh diri di sana karena patah hati. Sejak kematiannya, warga sering melaporkan penampakan sosok wanita berambut panjang di sekitar jembatan, terutama pada malam hari. Namun, tidak semua orang di desa percaya pada cerita-cerita mistis tersebut. Salah satunya adalah Raka, seorang pemuda yang terkenal karena keberanian dan sifat skeptisnya. Ia sering mengejek teman-temannya yang takut melewati jembatan itu setelah senja. "Hantu, itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil," ujarnya dengan nada mengejek. Suatu malam, teman-teman Raka memutuskan untuk memberinya tantangan. Mereka ingin melihat apakah Raka benar-benar seberani yang ia katakan. "Kalau kamu memang nggak takut, coba deh lewatin jembatan itu pas tengah malam," ujar Anto, salah satu temannya. Raka tertawa kecil. "Itu mah gampang. Aku malah bisa duduk di sana sambil nunggu fajar." Tanpa pikir panjang, ia menerima tantangan itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Raka bersiap-siap untuk pergi ke jembatan. Ia membawa lampu minyak kecil dan sebilah parang sebagai jaga-jaga, meski ia yakin tidak akan membutuhkan keduanya. Beberapa teman Raka mengikuti dari kejauhan, memastikan bahwa ia benar-benar menjalankan tantangan tersebut. Malam itu gelap gulita. Langit diselimuti awan tebal dan hanya ada sedikit cahaya bulan yang menerobos. Suara kodok dan jangkrik terdengar bersahutan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ketika Raka tiba di jembatan, angin malam bertiup kencang, membuat lampu minyaknya berkedip-kedip. Dengan percaya diri, Raka melangkah di atas bambu yang licin. Setiap langkahnya menghasilkan bunyi gemeretak, seolah-olah bambu itu sudah tidak kuat lagi menahan beban. Namun, Raka tidak peduli. Ia terus melangkah hingga mencapai bagian tengah jembatan. Saat itulah, lampu minyaknya tiba-tiba padam. Raka mencoba menyalakannya kembali, tetapi angin bertiup terlalu kencang. Dalam gelap, ia mendengar suara pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Itu adalah suara seorang wanita yang menangis. Raka menghentikan langkahnya. "Siapa di sana?" serunya mencoba terdengar tegas. Namun tidak ada jawaban. Tangisan itu justru semakin keras, dan tiba-tiba terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Ia menoleh tapi tidak melihat siapapun. "Anto, Budi, jangan main-main," teriaknya, mengira itu ulah teman-temannya. Namun, tidak ada jawaban, hanya ada suara angin dan aliran air sungai di bawahnya. Ketika Raka berusaha melangkah kembali, ia merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin. Sangat dingin, hingga ia bisa melihat napasnya sendiri. Ia menelan ludah, mulai merasakan ketakutan yang sebelumnya ia anggap tidak mungkin. Tiba-tiba, di ujung jembatan, muncul sosok seorang wanita berbaju putih. Rambutnya panjang menjuntai hingga menutupi wajahnya. Wanita itu berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya akibat gelap malam. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Perlahan, ia mulai melangkah mendekat. Raka mundur, namun ia tersadar bahwa ia berada di tengah jembatan. Di belakangnya hanya ada kegelapan. Saat wanita itu semakin dekat, Raka bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Matanya merah menyala
dan senyumnya lebar dengan deretan gigi yang tajam. Raka merasa tubuhnya kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Wanita itu berhenti hanya beberapa langkah dari Raka. Dengan suara pelan namun tajam, ia berkata, "Kenapa kau ganggu aku di sini?" Raka ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa berdiri mematung, sementara wanita itu semakin mendekat. Tangan wanita itu terulur, seolah ingin meraih Raka. Panik, Raka akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya dan berlari sekuat tenaga ke arah berlawanan. Namun, langkahnya terasa berat, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menariknya kembali. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara tawa wanita itu, keras dan menggema di tengah malam. Ketika Raka hampir mencapai ujung jembatan, ia terjatuh. Saat itu ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Ia menoleh dan melihat tangan wanita itu mencengkeram pergelangan kakinya. Wajahnya semakin mendekat dan matanya yang merah menatap tajam ke arah Raka. Dalam kepanikan, Raka mengambil parang yang ia bawa dan mengayunkannya ke arah tangan tersebut. Anehnya, parang itu menembus begitu saja, seolah-olah tangan itu tidak nyata. Namun, hal itu cukup untuk membuat wanita itu melepaskan cengkeramannya. Raka segera bangkit dan berlari sekuat tenaga meninggalkan jembatan. Ia tidak peduli lagi dengan tantangan atau ejekan teman-temannya. Yang ada di pikirannya hanyalah menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Keesokan paginya, warga desa menemukan Raka tergeletak pingsan di tepi sungai, tubuhnya kotor penuh lumpur. Ketika ia sadar, ia hanya bisa mengucapkan beberapa kata dengan suara bergetar. Dia nyata, Sri ada di sana. Setelah kejadian itu, Raka menjadi pendiam dan jarang keluar rumah. Warga desa semakin yakin bahwa cerita tentang jembatan setan bukanlah sekadar mitos. Mereka bahkan memutuskan untuk membangun jembatan baru di tempat lain, meninggalkan jembatan bambu itu untuk perlahan-lahan hancur ditelan waktu. Namun, hingga hari ini, suara tangisan Sri masih sering terdengar di malam hari, mengingatkan siapapun yang mendekati jembatan itu bahwa ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Selesai. Terima kasih.
Selesai. Terima kasih.